Oke, halo semuanya. Kenalin lagi gue Dimas Dermawan dari asisten dosen kelas DSD 01. Di sini gue bakal ngebahas-bahas soal aja, mostly tentang sekuensial dan desain rangkaian sekuensial. Oke, pertama ini ada soal tentang state diagram. Kita disuruh bikin state table-nya, terus cari flip flop function-nya, bebas pakai flip flop apa, terus sama output function-nya. Oke. Jadi buat kalau kalian ketemu soal ini kayak gini, pertama kalian harus lihat dulu yang bulat-bulat besarnya ini nih. Bulat-bulat besar ini kalian cari tahu dulu. Kalian liatin itu ada berapa digit. Kalau di sini kan ada 2 digit nih. 1, 2. Nah, berarti kalau ada 2 digit itu berarti menandakan kita punya 2 flip flop. Kalau ada 2 flip flop berarti butuh 2 variabel. Jadi di sini kita bisa tulis misalkan flip flop pertama itu gue bakal pakai A, namanya A. Flip flop kedua itu gue namain B. Oke. Nah, terus setelah kita udah tahu ininya, flip flopnya ada berapa, kita lihat lagi yang ada angka garis miring ini. Oke. Semuanya nih. Itu ada. Jadi kalau di garis miring ini, jadi yang sebelum garis miring itu ada jumlah input yang ada. Setelah garis miring itu adalah jumlah output. Jadi karena di sini sebelum garis miringnya ada 2 digit, makanya di sini ada 2 input. Input pertama gue tulis sebagai X. Input kedua gue tulis sebagai Y. Terus karena di sini ada output, maka gue bakal bikin outputnya berapa. Sini. Oke. Nah, dalam ngerjain soal ini kalian harus tahu makna dari diagram ini tuh gimana. Maksudnya adalah ini kan dia flip flop ya. Kalau flip flopnya itu nilainya 00, dia ini tuh present state. Jadi yang bulat-bulat besar itu adalah present state. PS. Terus yang panah-panah ini dia nunjukin present state-nya tuh apa. Yang panah ini NS-nya tuh apa gitu. Jadi contoh misalkan ini 00. Oke, di sini PS-nya adalah 00 gitu. 00. Kita lihat nih panah dulu deh, panah yang pertama nih yang bulat ini. Kalau panah yang bulat ini artinya adalah dia masuk ke dalam diri sendiri. Masuk ke dalam diri sendiri. Maksudnya adalah kalau misalkan present state-nya 00, terus input kedua inputnya 00 juga, dia rangkaiannya bakal ngasilin output 0, dan next state dari present state ini itu 00 juga. Nah, di sini next state itu biasanya tulis dalam bentuk A T plus 1 sama B T plus 1. Kan kalau present state gitu ya, present state kan kayak current time kan. Current time ya udah AT aja gitu. Tapi kadang nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ini. Tapi supaya lebih supaya lebih jelas harusnya ditulis gini kayak AT. Nah, kalau next state itu kan berarti waktu selanjutnya kan. Waktu selanjutnya ya bisa plus 1, plus 2. Tapi kalau misalkan dalam rangkaian digital kita nulisnya adalah T plus 1 gitu. Jadi ini next state, benar-benar next state setelah present state. Jadi setelah next state-nya itu ngejelasin setelah present state-nya. Dengan present state ini dan input kayak gini, next state-nya tuh apa gitu. Karena tadi kita pakai contoh yang ini, maka dari 00 kan ini present state-nya 00, dengan input 00 dia bakal ngasilin output 000 juga, dan next state dari present state ini adalah dengan kondisi ini adalah 00 juga. Oke, jadi gitu. Nah, terus
ini kan ada beberapa panah nih. Nah, kita ngejabarin buat semua panah yang ada di present state tersebut. Nah, terus di sini ada 2 juga kan? Ada 1, ini ada 2. Maksudnya apa? Berarti maksudnya ada 2 kondisi yang ngebuat si present state-nya jadi next state-nya itu tetap balik lagi gitu. Kondisinya ya, pertama itu ketika inputnya 00, dan kondisi kedua adalah ketika next state-nya 00. Next state-nya ini 10, inputnya adalah 10. Nih, 10. Oke. Terus tapi biasanya kalau kalian lagi mau nyusun diagram ini, mau nentuin state table, ini namanya state table ya by the way. Ini kan S, terus ini namanya state table. Ini namanya state table nih, kayak gini. State table tuh ada flip flop present state-nya, ada inputnya, ada outputnya, ada next state-nya. Ini next state-nya. Terus biasanya juga outputnya tuh di belakang. Jadi outputnya itu biasanya di setelah outputnya setelah si next state-nya ini. Nah, terus biasanya biar nggak gampangin, kan nanti kalian butuh cari fungsi untuk flip flopnya. Nah, biar ngegampangin hal tersebut, karena ini ada 4 input, ada 4 variabel A, B, X, Y, kalian urutin dulu dari, kan berarti ada 16 kan. Berarti kalian urutin dulu aja nih. 000, 001, 00, 10, 0011, dan seterusnya sampai 1111. Oke. Nih kalian beginin dulu. Nah, terus untuk setiap ininya, untuk setiap present state dan inputnya, kalian cari next state-nya gimana. Contohnya misalkan ini kan tadi udah nih. Ketika state-nya 00, present state-nya 00, ketika present state-nya 00 dan inputnya 00, maka next state-nya akan 00 juga, dan dia bakal ngasilin output 0. Ini. Oke. Terus kalau misalkan dia present state-nya adalah 00 di sini, masih di sini, dengan inputnya adalah 01, berarti kita cari nih 01 di mana nih? Ini kan. Dari sini nih, dari sini kita cari tanah nih 01. 01 dia next state-nya adalah 11. Yang berarti di sininya 011 gitu. Outputnya adalah D. D itu adalah don't care, jadi X aja gitu. Nah, mungkin contoh lagi itu kalian misalnya di 11 gitu. Di 11 nih yang terakhir. Present set-nya adalah 11. Ini berarti ini kan. Present set 11 tuh ini. Present set 11. Terus dia inputnya juga 11. Kita cari input yang 11 itu mana? Yang ini nih. Kalian lihat nih panahnya kesini kan. Terus input 11 ini. Dia next state-nya adalah 01. Berarti di sini dia next state-nya adalah 01 dan bakal ngasilin output D. Don't care berarti X gitu. Nah, kalau misalkan udah kalian tentuin semuanya dari 000 sampai bawah, kalian AT plus 1 sama BT plus 1 nya itu udah ditentuin semuanya, sama outputnya juga udah kalian tentuin. Nah, sekarang saatnya kita cari flip flopnya, state table untuk flip flopnya. Jadi sebenarnya sama, nggak sama sih, beda. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 variabel, berarti di sini ada 2 flip flop, dan kalian ini bisa tergantung soal sih disuruh pakai flip flop apa gitu. Sini gue bakal nyontohin pakai flip flop SR maksudnya. Flip flop SR, set reset. Flip flop. Nah, buat
nentuin state table dari si flip flopnya, itu pertama karena kita pakai SR flip flop, kita harus tahu tabel eksitasi dari si SR flip flopnya. Nah ini biasanya di soal dikasih tahu tabelnya kayak gimana, tabel eksitasinya gimana, tapi biasanya bentuknya kayak gini. Jadi ada key ini dalam waktu t, dan ini key t plus 1, terus ini karena ini s, ini a, ini s, ini r, terus ini biasanya 00 1 0 1. Terus kalau untuk SRF flip flop itu, ini gue nggak hafal ya, ini gue nyontek dari Google, karena ngapain juga diapalin, pasti nanti dikasih tahu di soal juga. 10 01, ini x0. Jadi tabel eksitasi untuk SRF flip flop adalah kayak gini. Nah maksudnya kayak gimana? Kalian lihat ini mirip sama ini kan, A, ini gue tambahin T deh biar jelas, ini AT sama AT plus 1. Nah maksudnya gimana? Jadi kita lihat di sini, bayangin ini A, ini A juga, jadi AT sama AT plus 1. Oke. Ketika AT nya 0 dan QT plus 1 nya 0, maka S dan R nya bernilai 0 dan don't care. Oleh karena itu di sini kita bisa tulis SARA itu adalah, jadi kan kita lihat nih, AT nya di sini 0, di sini AT plus 1 nya 0. Kalau dia sama-sama 0, maka SR nya adalah 0x. Kayak gini. Ini harusnya dipisahin sih, gini. Kayak gitu. Nah, terus ini kan sama nih. Yang ini 0 semua nih sama. Terus ini ada yang beda nih kedua. Nah, di sini di baris kedua itu kan A-nya, AT-nya 0. AT plus 1-nya 1. Coba kita cari di excitation-nya adalah ketika QT-nya 0 dan QT plus 1-nya 1, maka hasil dari SR-nya adalah 1 0. Yang berarti di sini karena di sini AT-nya 0 dan AT plus 1-nya adalah 1, maka SARA-nya 1 0. Kayak gitu. 1 0. Tuh. Yang B pun sama, kayak gitu juga. Tapi kalian di sini buat untuk SA, ESB, dan RB. Sama kayak gini mungkin ya. Ini kan sama nih. Dua baris yang sama. Ini satu baris sama nih, semua. Berarti ini masih sama 0x. Terus di sini ada yang beda juga. Di sini baris kedua adalah BT-nya sama dengan 0. BT plus 1-nya sama dengan 1. Sama deng. Ya ini sama harusnya. Ya ini masih sama. Karena masih sama jadi ya ini 1 0 juga gitu. Oke. Terus kalian ngelakuin ini sampai satu gitu. Jadi emang sebenarnya tabelnya panjang dan butuh ketelitian dan butuh hati-hati. Dan bayangin ini 2 flip flop aja kalian butuh bikin 4 kayak gini kan. Kalau 4 flip flop berarti butuh 2 kali 4 berarti 8 tabel gitu. 8 tabel untuk setiap flip flop gitu. Nah, jadi di sini gue bakal nyontohin lagi yang terakhir buat kondisi terakhir, yaitu ketika AT-nya 1 terus AT plus 1-nya 0. Kita cari di tabel eksitasinya ketika QT-nya 1 dan QT plus 1-nya 0. QT plus 1-nya 0 berarti yang di sini kan. Nih di sini. Dia bakal ngasilin SR-nya tuh 01. Yang berarti di sini 01 kita gini. Nah, terus buat B-nya, sini B-nya 1, BT-nya 1, BT plus 1-nya juga 1. Maka
kita lihat di tabelnya kalau 1 dia bakal ngasilin X sama 0. Jadi di sini X sama 0. Oke. Nah, lanjut. Ini baru tahap kedua. Jadi pertama gue recap sekarang. Pertama kalian bikin dulu tabel state table-nya berdasarkan diagram ini. Berdasarkan diagramnya. Diagram state ini, berdasarkan diagram state ini kalian bikin state table dulu. Ya kan, ada present state, ada next state, ada output, dan ada juga input. Oke. Setelah ngisi state table, kita cari diagram truth table-nya buat si setiap flip flop. State table buat flip flopnya. Karena di sini kita pakai SR flip flop, jadi ngikutin tabel eksitasi flip flop, SR flip flop, yang mana bentuknya kayak gini. Dan bakal nentuin nilai dari S sama R berdasarkan present state sama next state. Berdasarkan nilai ini sama nilai ini. Jadi ngikutin yang ada di sini aja. Gitu. Nah, terus setelah sudah mencari SA, RA, SB, RB, kita kan perlu tahu nih input buat flip-flopnya kayak gimana. Nah, cara yang paling tepat buat nyari hal tersebut adalah dengan pakai key map. Jadi selain kalian bikin 4 tabel kayak gini, kalian juga perlu bikin 4 key map. 4 key mapnya untuk key map untuk SA, untuk RA, untuk SB, dan juga untuk RB. Nah, size dari key mapnya berapa? Size-nya kalian lihat dari sini, dari present state-nya. Di sini present state-nya ada 2 bit dan inputnya juga ada 2 bit. Berarti total ada 4 bit. Kalau ada 4 bit, berarti dia pakai yang 16 kotak. Oke. 16 kotak itu balik lagi yang tadi. Ini 16 kotak nih. Jadi 16 kotak untuk keempat ini. Jadi setiap truth table kalian bikin key map untuk setiap ini. Nah, gimana cara masukinnya? Pertama tentuin ini dulu variabelnya. Jadi variabelnya adalah yang di sini ngikutin dari sininya juga. Kan tadi kita nentuin banyaknya key mapnya, banyaknya kotak key map kan, besar key mapnya kan dari sini kan. Ada 4 bit berarti 2,4 16 kotak. Nah, berarti inputnya berarti variabelnya juga dari sini, dari kiri ke kanan. Berarti ini AT, ini BT, ini X, ini Y. Begitu. Ini AT aksen, ini BT aksen, BT aksen, Y aksen, Y aksen, X aksen, X aksen, ini X aksen. Ya kayak kalian biasa bikin key map lah kayak gitu. Tapi berdasarkan input ini. Nah, baik lagi, kenapa tadi gue bilang kalian bikinnya berurutan aja si ininya, biar kalian bisa masukin angka-angka di tabelnya ke key mapnya tuh gampang. Karena kalau key map kan dia berurutan kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau key map kan gini kan. Jadi kalau misalkan tadi acak-acakan, sebenarnya bisa acak-acakan kayak gitu. Cuma bakal lebih ribet dan gak make sense aja gitu. Karena ya kayak gak make sense aja gitu. Kalau misalkan ini udah berurutan kan lebih make sense gitu. Jadi lebih mudah buat kita nangkep maksudnya apa. Nah, kayak gitu sih. Itu salah satu trik aja sih sebenarnya. Nah, terus kalau udah bikin key mapnya ya udah kalian masukin aja untuk setiap ini. Jadi SA nih.
kan SA nih. Untuk SA kan di sini ada 16 baris kan, dan indeksnya udah sesuai gitu nih, buat 0 nih, buat 1 nih, buat 2, buat 3, bla nih sampai yang 15 gitu. Yang berarti di sini SA-nya 0. Ini gue buat SA ya, contohin buat SA gitu. Tentuin buat SA, dia di 0 tuh 0, di 1 tuh 1, berarti 0 1. Terus di 15 dia 0, di 15 dia 0 gini. Nah ini sisanya kalian cari sendiri aja buat latihan. Ini gue cuma nyontohin yang ada di sini doang ya, karena kalau misalkan gue tulisin satu-satu bakal panjang banget videonya. Oke. Kalau misalkan kalian udah dapet key mapnya, ya udah tinggal kalian kotak-kotakin. Kalau misalkan nih gue nyontek KJ aja, jadi nanti key mapnya bakal kayak gini untuk SA. 1 1, ini X, ini X, ini X, ini X, ini X, 0 0 0 0 0 0. Oke. Jadi nanti kotaknya bakal kayak gini. Set, sama satu lagi sini. Nah, fungsi dari SA-nya adalah itu dia X aksen dikali dengan AT aksen dikali sama Y ditambah X aksen BT. Nah, ini untuk SA. Yang berarti nanti ini kan nanti berarti kalian cari untuk keempat ini kan. Karena ini SA udah, berarti 3 lagi untuk RA, SB dan RB. Nah, nanti tahap paling terakhir adalah kalian cari juga untuk outputnya. Berarti oh ya ini salah, berarti ini selain untuk SARA kalian juga perlu cari untuk Z nya, yaitu untuk outputnya. Mana outputnya ya, nih buat output sini sama aja kayak tadi gini kan, kayak gitu. Nah kalau misalkan udah, nanti kalian bikin rangkaiannya. Itu tahap terakhir tuh, bikin rangkaiannya ya ngikutin dari fungsinya aja gitu. Ini misalkan di sini kan tadi ada X, Y kan, itu variabelnya gitu. Dan di sini AT aksen tuh maksudnya adalah output dari flip flopnya. Jadi ini gue gambarin deh. Jadi nanti rangkaian akhirnya untuk yang ini ya, untuk SA ini. Jadi ada flip flop SR di sini. Ini SA, ini RA, ini clock. Terus sini ada outputnya, key. Ini sama di sini. Nah, sini kan nanti dia X aksen, AT aksen sama ini kan, sama Y. Berarti kita notin. Terus ini di N-in. Ini N3. Gue pindah dulu deh ke sempitan. Ini N3, terus dia gak sama AT aksen kan. AT aksen ini jadi di sini AT aksen nih. Di N. Gitu. Terus ditambah sama di orange sama, aduh nih kayak gue perlu agak jauhan lagi nih. Nih terus di orange sama X aksen, ini X aksen lagi jadi di sini. Di N-in sama BT. Nah BT itu kalian dapat dari
sini berarti dari si S. Jadi nanti di sini ada flip flop lagi kan, SB, RB, ini key aksen. Terus di sini berarti dia kayak gini. Ini di orange, ini masuk ke SA. Nah, nanti kira-kira kayak gini rangkaian akhirnya. Oke, itu soal pertama. Udah lama kan? Semoga tapi kalian paham. Ini gue bakal bahas soal selanjutnya. Oke, lanjut soal 2. Kalau tadi kan kita harus nentuin dari diagram state diagram yang gini-gini tadi tuh, gini-gini ke rangkaian kan. Sekarang kebalikannya, gimana kalau dari rangkaian ke state diagram? Oke, sebenarnya caranya sama aja, cuma di reverse aja. Kalau tadi kan kalian dari state diagram itu ada fungsinya kan, ada fungsinya. Dari state diagram kalian dapat state table-nya kan. Nah, tapi kalau sekarang karena kita punya rangkaian, jadi kita cuma kita cari tahu ininya dulu, input sama outputnya dulu, fungsinya. Jadi di sini ada 2 flip flop, A sama B. Oke. Nah, A itu dia didapetin dari mana? Dia itu didapetin dari X. Ini X kan. Ini kan A kan. Ini X. Ini pakai flip flop T ya. Flip flop T itu dia tabel eksitasinya adalah kayak gini. T plus 1 sini T. Jadi singkat gua T itu cuma kayak flip flop yang kayak gini, kayak gitu setahu gua. Jadi kayak sama. Jadi dia outputnya cuma satu doang, beda sama JK atau SR 00 01 10 11. Terus dia set eksitasi sebelumnya kayak gini 0110. Jadi dia fungsi apa nih, XOR berarti cuma nggak bolehin satu doang kan di antara 2 bit. Ini XOR berarti. Nah, dengan pengetahuan tersebut kita bisa cari fungsinya. Sini kita bisa lihat untuk A ini AT plus 1 ya, ini AT plus 1 gitu. Jadi untuk A T plus 1 itu kita dapat, ini kan pertama dari X dulu kan. Nih kalian lihat dulu di sini. Ini dia X. Berarti dia ada X-nya. Di N kan dengan set B berarti. Nah, B-nya ini adalah BT. Tuh. Jadi ini X dikali BT. Nah, terus untuk B-nya kita cari BT plus 1. Itu pertama kita lihat dulu. Dia langsung dari X aja kan. Nggak ada gimana-gimana lagi. Ya udah berarti kayak gini aja fungsinya. Nah, selain 2 variabel ini, 2 flip flop ini ada juga output, yaitu output Y yang outputnya itu berasal dari A sama B. Berarti AT dikali BT. Nah, setelah tahu fungsinya kayak gini, kita bisa tahu state table-nya. State table lagi nih, capek kan? Ya emang capek. Ya gimana? Harus dibuat. Jadi ya buat AT sama BT kayak tadi. Terus sini ada input AT plus 1. Ini B T plus 1. Dan sini ada outputnya.
Nah ya udah, tinggal kalian pertama kayak yang tadi sebelumnya, ini 00, kalian urutin dulu 00, 01, 010, 011, 100, bla 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 sampai 111. Oke. Nah, ya udah, kalian buat nyari A sama BT plus satunya tinggal masukin aja kan variabelnya. Untuk BT plus 1 gampang, dia ngikutin X aja. Jadi dia ini 0 1 0 1 0 dada 1, ya kan. Nah, terus untuk Y nya juga gampang nih, tinggal N-in A sama B doang. Ya udah, berarti di N-in aja kan, ini 2 di N-in. Kalau 000, 000, 010, 010, 100, bla 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 bla, terus 11 baru 1, ya kan. Nah, terus yang AT plus satunya sama juga di N juga, tapi antara X dengan B. Ya udah, gampang kan. Ini 0 di N aja, ini 0 berarti 0, 01 berarti 0 juga, 100, 111, 0 bla 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 sampai akhir. Nah, kalian bisa lihat kan, ini udah mirip nih sama sebelumnya, ya kan. Ini PS, ini NS. Nah ya udah, kalau udah jadi kayak gini, cara kita buat diagram state-nya adalah, state diagramnya adalah tinggal kita bikin pertama bulatan dulu kan, bulatan yang besar tadi itu kita bikin dulu. Karena ada 2 flip flop berarti ada 2 bit, yaitu kayak gini. Kalau ada 2 bit berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 ke pangkat 2 berarti 4 kan. Di sini ada 4. Aduh. 0 ya 00, 01, 0, 1. Nah, ini semua ini dia berasal dari sini. Oke. Nah, dari sini kita lihat kayak tadi. Ini present state-nya 00. Dia next state-nya bakal balik ke 00 lagi. Kayak gini lagi. Kalau misalkan inputnya 0. Inputnya 0 dan menghasilkan output 0 juga. Nah, kayak gitu. Lanjut. Dia dari present state yang 0 ini bakal menuju next state-nya 01. 01 tuh di sini kan berarti kayak gini. Kalau misalkan inputnya sama dengan 1. Kalau misalkan inputnya 1 dan dia bakal menghasilkan output 0. Oke, lanjut untuk 01. Ketika dia present state-nya 01 yang ini kan, berarti dia bakal menuju next state-nya 00 balik lagi ke sini berarti kan. Kalau misalkan inputnya 0 dan outputnya bakal menghasilkan 0 juga. Nih, dari 01 ini menuju 00 ini kalau misalkan inputnya 0 dan menghasilkan output 0 juga, gitu. Berarti ini kan. Lanjut lagi 01, dia bakal menuju 11 ke bawah sini. Kalau misalkan inputnya itu 1 dan menghasilkan outputnya 0 lagi. Nah, udah nih, karena ini 11 berarti kita lihat di sini kan. 11 dia bakal menuju 11 juga. Balik lagi ke sini berarti. Kalau misalkan inputnya 1, menghasilkan outputnya 1 juga. Nah, ini sebenarnya ada banyak kombinasi kan, kayak 10 nya belum lengkap dan 11 nya juga belum lengkap. Jadi ya sebenarnya kayak gitu aja sih kalau untuk perubahannya, state diagramnya. Gampang kan? Oke, semoga mengerti. Oke. Semoga kalian belum capek, tapi di sini gue bakal ngejelasin soal terakhir tentang sequential diagram, sequential circuit. Ini sama kayak sebelumnya. Jadi kita baca soalnya dulu deh biar jelas. Jadi terdapat rangkaian urutan sekuensial
dan dia terdiri dari dua buah flip-flop A dan flip-flop B, dan satu input X dan juga satu output Y. Oke, nih ada rangkaian sekuensial punya dua buah flip-flop A B, inputnya X, outputnya Y. Nah, terus kita dikasih tahu kalau persamaan fungsi untuk next state-nya, berarti kalau next state kan tadi ingat yang ada T plus satunya. Oke. Dan fungsi buat outputnya adalah sebagai berikut. Yang ini berarti A T plus 1 di sini AX aksen B aksen bla 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 AB. Oke. Ini sama aja kayak sebelumnya kan, tapi dia enaknya udah ada fungsinya langsung, bahkan kita nggak perlu cari tahu fungsinya dulu. Kalau tadi kan kita dari rangkaian kita cari fungsinya dulu kan, tapi sekarang cuma dari udah ada fungsinya nih, dan kita udah dikasih tahu juga dong ada dua flip flop kayak yang tadi pertama. Karena ada dua flip flop, kita bikin dulu nih. Tadi kan flip flop 1A AT, flip flop 2B BT. Ini untuk present state. Nah, terus inputnya tadi satuan X doang gitu. Nah, terus karena ini flip flop, jadi yang udah gue jelasin sebelumnya, dia AT plus 1 dan jadi jelek. Di sini BT plus 1. Terus di sini ada juga, jangan lupa output ya, ada output Y besar. Nah, ulangin lagi kayak tadi, 0 0 rutin dulu pertama kan, kayak yang gue bilang 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 bla 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 sampai 1 1 1. Terus setelah udah jabarin, kita disuruh cari nih tabel keadaan. Berarti ini kita lagi proses nyari state table kan. Nah, state table itu berarti masukin kayak tadi aja. Kayak kalau tadi kan tapi fungsinya masih simpel kan, cuma N sama X doang gitu. Tapi ini udah bermacam-macam nih. Jadi kalian bisa lebih teliti lagi di sini. Kita lengkapin dulu untuk AT plus 1 misalkan. Dia AX ditambah AX aksen B X aksen. Yang berarti pertama kita lihat dulu nih AX. A di sama N, A di N kan dengan X kan, berarti 0 sama 0 di N-in berarti 0 kan. Berarti sini 0 ditambah A aksen B X aksen. A aksennya berarti ini 1, B-nya berarti ini tetap 0, X aksennya 1. 1 di N kan dengan 0, ya udah berarti 0 kan. Berarti di sini 0 tambah 0 sama dengan 0. Oke, next. Sini gue bakal pakai B aja deh karena B lebih gampang. Kalau ini kan ribet ya, gue pakai B aja deh biar lebih cepat. Sini aksen B aksen X aksen udah kan, berarti ini tinggal dinotin aja. Berarti ini 1 1 1 di N-in ketiganya 1 kan. Di sini 1 1 0 karena sini ada 0, ya udah karena di N-in semua jadi 0 aja gitu kan. 0 gitu. Terus ini 1 0 1 dia ada 0 juga, berarti dia 0. Lanjut 1 0 0 udah jelas 0 gitu kan. Terus lanjut sampai bawah, ini udah jelas dong 0 semua ya kan, berarti 0 gitu. Nah, jangan lupa untuk Y-nya. Nah, ini Y-nya gampang ya, harusnya tadi gue aja ya. Y-nya AB doang gitu ya. Udah tinggal A 0 tambah 0, 0 dan 0 0 0 dan 0 0 lagi, 0 dan 1 0 0 dan 1 0 bla 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 sampai dia 1. Oke. Kalau misalkan udah dapat semuanya, ini gue udah kaji juga, jadi gue lengkapin dulu 0 1 0 bla 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 sampai akhirnya itu adalah 1. Ya betul. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, ini Anes kan, kita disuruh cari key map. Nah,
Tapi biar kayaknya lebih enak tuh kalian cari ini dulu ya, state table-nya dulu, state diagramnya dulu, karena kan ini udah lengkap ya. Kalian udah bisa cari state diagramnya dengan cara yang tadi. Pertama bulat-bulatin dulu, karena ini ada 2 flip flop, jadi ada uh, ada 4 bulatan, ada 4 present state yang memungkinkan. Ini 00, 01, 10, 11. Terus ya deh, kalau kalian lihat present state-nya apa, next state-nya apa. Ini 01 berarti gini, atas dasar inputnya X, Y gitu ya, kan kayak yang tadi gue jelasin sebelumnya lah, gitu aja cuma lah. Kalau udah nih berarti ini udah state table, udah state diagram udah, state table udah, berarti tinggal key map dan ini. Nah ini harusnya salah nih, harusnya soalnya adalah A itu diagram keadaan dengan tabel keadaan, B itu harusnya key map dengan input flip flop. Harusnya B itu key map doang, terus C itu baru tentuin input flip flop. Salah nih. Yaudah lanjut aja. Untuk tentuin key map kayak sebelumnya, kita tentuin dulu ada berapa variabel. Kalau tadi kan ada 4 kan, karena tadi inputnya tuh ada 2. Jadi meskipun variabel flip flopnya ada 2, yang soal pertama kan tadi flip flop ada 1, flip flop ada 2, tapi inputnya ada 2, X sama Y ya kan. Tapi di sini inputnya cuma 1 doang, yang berarti dia ada 3 variabel. Kalau ada 3 variabel berarti 2/3 ada 8, berarti besar dari key-mapnya ada 8 kotak. Kalau 8 kotak tuh dia kayak gini, 2, 3, 4, kurang rapi. Aduh. Nah kayak gini. Oke. Terus ya deh, kalian tinggal masukin aja sih kayak sebelumnya gitu, tinggal masukin. Tapi oh ya salah, jangan masukin keymap dulu. Salah. Jadi ini kan set diagramnya udah kayak gini, yang berarti kita disuruh cari fungsi input sama untuk flip flop A sama flip flop B. Nah terus ini dikasih tahu nih, untuk poin A pakainya JK flip flop, untuk bagian B pakainya RS flip flop. Di sini kalau kan gue udah pakai RS, sekarang gue pakai JK. Jadi kita ya tentuin lagi kayak tadi, ini AT-nya gimana, AT plus 1-nya gimana, JA, JK gitu. Kalian bisa lihat tabel eksitasinya di Google, tapi nanti dia bakal kayak gini masalah. Bla 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 sampai ada 1 X0. Nah baru masukin keymap nih ya kan, 2, 3, 4. Nah, tinggal masukin untuk ini, untuk JA, terus bikin lagi untuk JK. Kok JK sih? J sama KA, sorry JA sama KA. Nah ini JA sama KA bikin juga, berarti tetap bikin 5 jatuhnya, sama outputnya jangan lupa ya, 5 keymap. Jadi 5 keymap untuk JA, KA, JB, KB, dan juga untuk Y. Kalian bikin kayak ikutin cara gue yang nomor 1 aja. Terus dari abis dapat keymap kan bisa dapat fungsi untuk JA KA nya kan, yang mana ini. Ya udah, kalau udah dapat fungsinya yang nomor ini, baru tinggal kita gambar rangkaian. Nah gampang kan, kalau gambar rangkaian mah pasti bisa lah semuanya. Oke, paling kayaknya udah cukup ya. 3 soal itu menggambarkan tipe-tipe soal yang mungkin keluar di kuis nanti ataupun di UAS nanti. Ya semoga ini bisa ngebantu kalian ya. Tapi jangan lupa latihan juga.
mungkin daripada kayak kalian ngerjain dari awal, mungkin kalian bisa coba lengkapin, kan gue cuma ini doang kan, kayak cuma seadanya gitu, state table-nya gue seadanya. Mungkin kalian bisa lengkapin sendiri segimananya, sampai lengkap, terus kalian bikin rangkaiannya sendiri, terus kalian pastiin gitu ini input sama apa, present state sama next state nya bener gak gitu, sama state table lah. Kalau misalkan benar berarti ya udah, berarti kalian berhasil ngebuat rangkaian gitu. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, kalau nggak benar, berarti ada salah detail di, mungkin di state table-nya, di key map-nya, atau dimanapun yang lain gitu. Oke, paling itu aja dari gua. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang kuis atau UAS, bukan apa ya, tentang tentang materi, kayak pertanyaan materi, bang ini kenapa bisa kayak gini bang, terus kayak mungkin kayak bang kalau kayak gini gimana bang gitu, bisa PC gue aja, WA gue ada sama ketua kelas kalian, atau mungkin ke asdos sebelah juga, ke asdos kelas sebelah si Farhan juga nggak apa-apa, nanya dia aja, si ketua kelasnya juga ada punya nomor dia, jadi feel free to ask guys. Oke, paling itu aja. Makasih guys.